Bapak Ibu. Eh, kita akan selalu mengulang-ulang, jadi materinya sebenarnya hanya mengulang-ulang saja Bapak Ibu, hanya mengingatkan begitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan fasilitas di LMS Dia ini. Nah, mohon izin saya mau share screen terkait dengan materi yang akan kami bawakan dengan Pak Bonda di sini. Saya hanya menjelaskan teorinya, kemudian nanti akan dipraktekkan oleh Pak Bonda, kemudian nanti akan dilanjutkan tanya jawab begitu Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu disampaikan. Seperti itu. Namun secara umum tadi sepertinya sudah banyak disampaikan juga oleh Bu Mita begitu terkait dengan uh, pembuatan rubrik di assignment begitu. Ya. Nah, di sini kami dan Pak Bonda akan sedikit sharing terkait dengan apa namanya pembuatan assignment dan apa saja yang ada di dalamnya begitu. Nah, ini langsung muncul kesimpulan ini Bapak Ibu. Berarti udah selesai ini ya. Bu Muji udah selesai ini. Oke, saya ulang dari awal. Jadi Bapak Ibu yang mengakses materi workshop, saya tidak membuat share materi yang lain, tapi saya ambilkan dari materi yang sudah kami unggah di workshop LMS ini. Jadi assignment pada Sidia. Jadi assignment dalam Sidia ini adalah fitur yang memungkinkan ya dosen untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dalam lingkungan pembelajaran daring atau dalam jaringan di uh, sistem Sidia. Nah, assignment ini digunakan untuk menugaskan seperti ya untuk tugas uh, proyek, ujian atau pekerjaan lain kepada siswa dan kemudian mengumpulkan dan menilai pekerjaan mereka. Nah, menilainya tadi sudah sangat jelas, saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Mita bagaimana membuat rubrik di dalam assignment yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu uh, tidak terfikirkan begitu, hanya default uh, penilaian yang ada di Moodle saja begitu. Nah, sini saya perbesar sedikit. Nah, dengan aktivitas ini, dosen dapat memberikan tugas, baik itu tertulis, ya, meliputi proyek atau penugasan lain kepada peserta kuliah. Nah, peserta ini dapat mengunggah jawaban mereka langsung ke Sidia. Dan dosen dapat memberikan umpan balik dan menilai tugas tersebut. Nah, formnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi secara general, ini ada apa nama penugasannya, kemudian deskripsinya, apakah deskripsinya ini akan ditampilkan atau tidak. Kalau ditampilkan berarti perlu dicentang. Kemudian barangkali ada lampiran soal ataukah yang lain petunjuk ataukah yang lainnya bisa diunggah di additional file ini. Kemudian terkait dengan apa namanya timeline. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti mengatur di bagian availability ya. Tuh. Jadi ada allow submission from. Nah, ini mulai bisa diunggah kapan tugasnya. Kemudian due date. Nah, due date ini kapan mahasiswa terakhir untuk mengunggah ya, gitu. Kemudian eh, cut off date. Nah, cut off date ini kalau dicentang maka mahasiswa ini masih bisa mengunggah ya file tugasnya, namun karena due date-nya ini adalah sebelum cut off date, maka dia dianggap telat begitu. Bisa mengumpulkan tapi dianggap telat. Kemudian remind me to grade by. Nah, ini untuk mengingatkan ya, mengingatkan Bapak Ibu dosen, ini waktunya untuk menilai nih begitu. Nah, saya lanjutkan. Apa saja sih yang bisa kita buat di assignment ini? Nah, di sini ada ini soal pilihan ganda, isian atau uraian ya. Jadi cuman saya sarankan sih kalau untuk soal pilihan ganda nanti atau isian atau uraian ini Bapak Ibu bisa menggunakan kuis ya.
Nah, di kuis itu ada kuis pilihan ganda yang penilaiannya bisa secara langsung, otomatis menggunakan sistem. Kemudian ada isi pendek ataupun isi panjang berupa uraian, itu nanti juga bisa di kuis, gitu. Itu lebih efisien biasanya daripada di assignment. Nah, kalau di assignment lebih spesifik terkait dengan laporan biasanya ya, laporan praktikum, laporan hasil penelitian, riset mahasiswa, kemudian eh, tugas presentasi ini berupa file PPT, kemudian ada poster, tugas rekaman video. Nah, ini mungkin nanti videonya juga perlu dibatasi Bapak Ibu ya, karena video itu biasanya eh, kapasitasnya besar. Jadi mungkin perlu nanti dipahami berapa sih maksimal kapasitas yang bisa diunggah begitu. Jadi ini problem yang sering terjadi di mahasiswa kalau filenya besar itu mereka akan terkendala. Yang pertama adalah terkendala jaringan mereka sendiri. Yang kedua adalah terkendala batas maksimum pengumpulan tugas gitu. Jadi misalkan tugasnya maksimal hanya 32 MB begitu. Nah, sedangkan video itu bisa sampai 500 MB, maka tidak akan bisa diunggah sampai kapanpun begitu. Maka dari itu perlu diperhatikan batasan maksimum ketika kita mau mengunggah file yang besar. Kemudian tugas pembuatan karya tulis atau karya seni. Nah, ini tentunya dalam format file ya, karya 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 seninya ya. Kalau mungkin seni patung ataukah yang lain ini bisa difoto begitu mungkin ya. Karena kalau mengupload karya seni berupa patungnya belum bisa di sini. Gitu. Mungkin kalau karyanya berupa 3D itu masih bisa Bapak Ibu. Nah, nanti bisa divisualisasikan dalam format video. Kemudian pengaturan tugas tadi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ada screenshotnya. Di situ ada judul, deskripsi tugas, batas waktu pengerjaan, format tugas. Nah, format tugas ini yang dimaksud adalah jenis-jenis filenya tadi, Bapak Ibu. Ada file video, itu bisa uh, MPEG ataukah yang lainnya. Kemudian kalau file laporan itu bisa berupa PDF, bisa Word, atau doc begitu. Kalau file presentasi berupa PPT. Kemudian kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian ini tadi yang sudah dijelaskan lebih detail oleh Bu Mita tadi terkait dengan rubrik ya. Secara default kalau tidak disetting rubrik maka sifatnya adalah default tadi ya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung menilai secara general begitu. Kemudian komentar untuk mahasiswa. Nah, komentar untuk mahasiswa ini eh, merupakan feedback Bapak Ibu. Jadi ini bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan mahasiswa, ini bisa diaktifkan begitu. Cara menggunakan assignment tadi, kalau tadi sudah saya munculkan formnya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya. Jadi masuk ke Sidia sebagai dosen, kemudian buka kursus yang ingin Anda gunakan untuk membuat assignment. Nah, ini di pertemuan keberapa begitu, misalkan nanti UTS ya, UTS-nya mau pakai assignment nih, laporan praktikumnya. Nah, bisa nanti dipilih pada pertemuan ke-8. Kemudian di bagian kanan itu biasanya ada activity or results. Nah, nanti dipilih di situ activity or results. Ini mungkin sudah kami jelaskan di workshop sebelumnya Bapak Ibu, langkah-langkahnya bagaimana. Ini kami hanya mengulang saja. Kemudian pilih assignment. Nah, selanjutnya baru dimasukkan ya detail dari tugasnya seperti judul, deskripsi, batas waktu pengerjaan, format, kemudian kriteria penilaian. Paling akhir jangan lupa Bapak Ibu disimpan ya, simpan karena eh, kita buat kalau nggak disimpan nanti ya percuma, nggak akan bisa digunakan begitu. Nah, untuk tampilan di mahasiswa ya, kalau kita sudah membuat assignment-nya, mahasiswa masuk ke Sedia sebagai mahasiswa, kemudian membuka kursus yang akan diikuti begitu, kemudian pilih assignment ya.
kemudian pilih assignment. Eh, Misalkan UTS, ya tadi pilih UTS begitu. Kalau Bapak Ibu ada deskripsi terkait dengan instruksi tugas, nanti bisa ditulis di situ sehingga bisa dibaca oleh mahasiswa. Misalnya instruksi ini adalah aturan atau tata tertib ketika mengumpulkan tugas. Misalkan tugas dikumpulkan dalam format file PDF misalkan. Batas maksimal file misalkan 5 MB begitu. Nah, ini bisa dituliskan instruksi-instruksi tersebut sehingga mahasiswa nanti tidak akan kesulitan. Contohnya ini tadi yang saya sampaikan misalkan video. Video yang bisa diunggah misalkan hanya 32 MB, mahasiswa videonya 500 MB. Kalau tidak ada instruksi, maka mahasiswa akan bertanya-tanya. Ini muter-muter sampai hari raya pun juga nggak akan bisa terunggah begitu videonya begitu kan kasihan begitu. Maka dari itu perlulah diberikan instruksi-instruksi agar mahasiswa lebih jelas dalam pengumpulan tugas. Kemudian mahasiswa menyimpan tugasnya atau disubmit. Nah, ini yang sering terjadi, mahasiswa itu sudah unggah tugasnya. Nah, tapi lupa untuk melakukan submit. Nah, ini nanti perlu disampaikan oleh Bapak Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah. Jangan lupa setelah diupload itu disubmit Bapak Ibu. Ya, meskipun ada apa namanya eh, setting ya, pengaturan di assignment itu ketika ngupload udah otomatis langsung nyimpan, itu ada juga. Tapi alangkah baiknya eh, mahasiswa diberikan kesempatan ya untuk melihat lagi, oh sudah benar nih tugasnya, baru dilakukan submit. Seperti itu Bapak Ibu. Karena yang sering terjadi kadang mahasiswa dikasih fasilitas untuk review kemudian baru submit, ini tiba-tiba mahasiswa belum submit udah logout begitu, mengiranya sudah submit. Nah, dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa assignment di Sidia ini adalah fitur yang penting ya untuk LMS Sidia, karena pembelajaran tanpa penilaian ya nanti kita tidak bisa mengukur hasil belajar mengajarnya. Nah, fitur ini dapat membantu dosen atau pengampu mata kuliah untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dan mahasiswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pendahuluan terkait dengan apa namanya assignment begitu. Meskipun di bulan sebelumnya sudah kami sampaikan. Nah, untuk prakteknya, nah nanti akan disampaikan oleh Pak Bonda begitu. Monggo Pak Bonda mungkin sudah bisa share screen Oke, untuk Pak Salamon, terima kasih. langkah-langkah assignment. Kemudian nanti kita lanjutkan diskusi begitu Pak Bonda. Terima Oke, kasih. oke, mohon izin Bapak Ibu, saya melanjutkan materi yang disampaikan Pak Salamun mengenai assignment di Sidia. Mohon izin share screen. Oke, layar saya sudah terlihat nggih? Oke, jadi untuk membuat assignment, Bapak Ibu bisa dimulai dengan di Sidia terlebih dahulu, terus misalkan saya mau membuat assignment untuk mata kuliah PPO misalkan. Saya cari dulu. Ya, misalkan ini diklik, terus diklik kuliah asinkronus, terus Bapak Ibu tinggal mengarahkan ke pertemuan atau topik keberapa yang ingin ditambahkan assignment. Oke. Ya, misalkan ini topik ke-6, saya mau nambahkan assignment, tinggal Bapak Ibu. Oh, oke, jangan lupa di tone editing on-nya Bapak Ibu bisa diaktifkan dulu yang di atas pojok kanan atas ini saya sudah aktif. Setelah aktif, saya kembali lagi ke pertemuan 6, terus saya mau menambahkan
assignment, bisa diklik add activity, terus dipilih assignment. Jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali ya Bapak Ibu, jadi perulangan saja. Ya, di assignment di sini ada assignment name, di sini terserah Bapak Ibu tergantung pengen menamai atau mendeskripsikannya seperti apa. Misalkan kalau saya biasanya tugas keberapa, misalnya tugas ke-6, terus eh, misalkan judulnya membuat GUI. Nah, perintahnya apa? Eh, misalkan buat GUI project besar, misalkan. Oke, berikutnya mau ditampilkan atau tidak deskripsinya. Nah, di sini di deskripsi Bapak Ibu bisa menambahkan banyak hal, bisa misalkan eh, gambar, tinggal diklik aja yang di sini, gambar, atau misalkan deskripsi yang lain berupa link juga bisa. Video YouTube pun sebenarnya bisa Bapak Ibu tinggal URL link dari YouTube-nya, videonya Bapak Ibu paste di sini bisa. Dan Habiskan ya. seterusnya. Ini seperti yang sudah pernah dijelaskan pada workshop Habis. pertama Enggak, kemarin. Ya. habiskan. Nah, berikutnya ada uploadan file. Jadi kalau tugasnya Bapak Ibu ada yang berupa file bisa diupload di sini, tinggal diklik aja. Terus Bapak Ibu bisa pilih yang upload file. Oke, ini misalkan ini terus dipilih filenya gitu, oke. Terus diklik upload. Oke, setelah itu berikutnya adalah tugasnya untuk pengumpulannya itu kapan gitu ya. Yang pertama di sini ada eh, bisa mengumpulkan kapan, mulai dari kapan gitu ya. Di sini kalau di sini 3 Oktober jam 00.00. Nah, terus berikutnya ada due date. Due date ini batas pengumpulannya. Kalau di enable berarti ada batas pengumpulannya kapan. Oke, berikutnya ada cut off. Nah, cut off di sini itu nantinya ketika defaultnya itu dia tidak tercentang Bapak Ibu. Jadi kalau tidak tercentang berarti tidak ada cut off date-nya. Jadi ketika batas pengumpulannya sudah terlewat, mahasiswa tetap bisa mengupload. Cuman nanti ada keterangannya kalau terlambat gitu nggih. Nah, beda halnya ketika Bapak Ibu mencentang ini. Nah, nanti mahasiswa yang melewati batas tanggal yang ada di cut-off date-nya ini, misalkan tanggal 10, saya samain dengan due date-nya, maka dia tidak bisa lagi mensubmit atau mengumpulkan tugasnya. Oke. Jadi itu bedanya cut-off-nya diaktifkan atau tidak. Nah, default-nya ini tidak diaktifkan, Bapak Ibu. Terus berikutnya ada remind me to grade by. Nah, ini reminder bagi dosennya untuk mengisikan nilai gitu. Gitu. Nah, di sini kan banyak settingan Bapak Ibu nggih. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak cukup paham dengan judulnya saja, Bapak Ibu bisa klik di tanda tanya di sampingnya ini, dia akan ada keterangannya yang lebih detail Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan berikutnya ada submission type. Jadi mahasiswa bisa mengumpulkan dalam bentuk file atau deskripsi teks. Nah, Bapak Ibu, ini ada secara default dia Secara default, yang aktif adalah file submission. Jadi, mahasiswa mengumpulkannya dengan mengupload file tugasnya. Nah, itu defaultnya. Tapi selain itu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan opsi untuk mengirimkan atau mengumpulkan tugasnya berupa teks. Nah, teks ini bisa macam-macam. Jadi, mahasiswanya misalkan tugasnya disuruh mengumpulkan atau membuat video yang direkam, terus diupload di YouTube misalkan. Karena terlalu besar kalau file videonya diupload, jadi diupload dulu di YouTube. Nah, link YouTube-nya bisa dikopaskan atau dituliskan di online teksnya gitu, nggih. Nah, ini opsional saja Bapak Ibu. Nah, ini juga ada settingan untuk word limit atau jumlah hurufnya maksimalnya berapa untuk online text ini. Gitu, nggih. Berikutnya ada jumlah maksimal file yang
bisa diupload. Nah, default ini 20. Ini bisa dibatasi juga, misalkan satu bisa, secara default dia 20. Jadi berapa file yang bisa diupload mahasiswa. Oke, Oke, berikutnya ukuran filenya maksimal berapa? Kalau di defaultnya ini 100 mega, Bapak Ibu. Semakin besar nanti otomatis akan membebani server semakin tinggi ya. Jadi perlu difikirkan juga. Oke, nah berikutnya ada pilihan accepted file type. Jadi kira-kira tipe file apa aja yang bisa diupload itu bisa dipilih di sini. Secara default dia kosong, berarti mahasiswa bisa upload jenis file apa aja. Nah, kalau mau dibatasi tinggal diklik aja, tinggal dipilih opsinya yang di sini ada banyak Bapak Ibu, ada mengizinkan semua tipe, ada yang eh, kompresan file atau archive file, ada yang audio juga, ada yang dokumen. Nah, ini Bapak Ibu bisa checklist lebih dari satu ya. Nah, ketika diklik ada detailnya lagi, file dokumen itu ada banyak. Nah, ini bisa dispesifikan lagi, misalkan cuma boleh PDF aja sama doc dan docx misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini banyak filenya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail lagi nanti. Bisa dicoba-coba sendiri nanti. Oke. Nah, ini ketika sudah dipilih, maka di sini ada keterangannya. Yang sudah saya centang tadi, apa aja Bapak Ibu. Oke, berikutnya ada opsi feedback type. Nah, feedback ini memungkinkan dosen untuk memberikan komentar terhadap tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Nah, dia ada banyak, ada berupa komen, ada anotasi di PDF, ada offline grading worksheet juga bisa, terus ada feedback file juga bisa, feedbacknya berupa file nih Bapak Ibu. Nah, ini feedback type. Kalau komen inline ini misalkan nggak nggak tahu gunanya apa bisa diklik di sini. Nah, jika jika enable maka submission text-nya bisa di copy di feedback comment dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya ada submission setting. Nah, ini submission setting ini seperti yang disampaikan Pak Salmun tadi, jadi ada opsi Bapak Ibu. Jadi eh, mahasiswa dianggap sudah mengumpulkan, butuh ngeklik submission button tidak gitu ya. Kalau secara default dia no, berarti mahasiswa ketika upload file udah dianggap mengumpulkan. Nah, kalau misalkan butuh preview page terus ketika disubmit baru dianggap mengumpulkan, Bapak Ibu bisa mengaktifkan ini. Oke. Oke, seperti itu. Terus berikutnya ada oke, membutuhkan don't accept the submission statement. Oke, nah ini juga ada pilihan ketika eh, user mau mengumpulkan, dia ada opsi untuk atau dialog untuk menyetujui submission-nya gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga. Secara default dia eh, nonaktif ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada eh, additional attempt atau bisa mengumpulkan lebih dari sekali. Kalau never ini berarti satu kali pengumpulan aja atau satu versi pengumpulan saja gitu ya. Nah, kalau misalkan bisa lebih dari satu, bisa disetting misalkan manually ini bisa dibatasi mau unlimited bisa submit atau berapa kali pengumpulan atau berapa kali percobaan ini bisa disetting Bapak Ibu. Nah, begitu yang ketiga ini mungkin ini ada hubungannya kalau eh, nilainya misalkan tidak dibatasi sampai nilainya eh, dianggap lulus gitu nggih. Oke, kita tinggalkan yang ini, kita berikutnya group submission setting. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu dalam satu kelas, dalam satu mata kuliah itu mengajar lebih dari satu kelas paralel, oke. Di Cydia ini maka akan dijadikan satu, jadi secara default ketika nge-create course itu dijadikan satu eh, course gitu ya, dalam satu banyak kelas paralel dalam satu mata kuliah yang sama itu walaupun ada opsinya tapi secara default dia akan
dibuat jadi satu course yang sama. Nah, untuk grupnya, maka grupnya adalah grup kelas. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu ingin membuat assignment yang hanya ditujukan misalkan di course ini ada kelas A sampai D, misalkan mau menunjuk atau membuat tasknya itu atau membuat tugasnya itu hanya untuk satu kelas, maka Bapak Ibu bisa ada settingannya di restricted access. Jadi jangan nyetingnya nggak perlu yang di sini Bapak Ibu, yang di sini biarkan saja. Oke. Jadi kecuali kalau grupnya memang belum ada atau nggak ada kelas paralel, Bapak Ibu bisa mengaktifkan atau menggunakan grup submission yang di sini. Tentu saja membuat grup terlebih dahulu, kelompok terlebih dahulu di partisipan, gitu. Itu hal yang berbeda. Kakak Kasusnya sih di sampai sini saya contohkan yang iya. misalkan kelas paralelnya itu dalam satu course gitu, gitu. Nanti di settingan di bawah. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi yang di sini saya loncati, jadi dibiarkan saja Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah notifikasi. Di sini settingan yang digunakan untuk memberikan notifikasi ya. Baik ini lebih ke untuk gradernya atau ke dosennya gitu. Nggih. Oke, berikutnya adalah grade. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bu Mita tadi untuk detail grading menggunakan rubrik. Kalau yang simpelnya adalah secara default dia akan eh, menggunakan grading biasa yang dia sistemnya poin Bapak Ibu. Jadi maksimal grade-nya ini defaultnya 100. Ini juga bisa diganti misalkan nilainya Bapak Ibu cuma pengen menggunakan batas maksimum 10 saja juga bisa. Tinggal dirubah saja. Nah, ini simple direct grading. Saya akan loncati ke next-nya karena ini sudah dibahas tadi secara detail oleh Bu Mita. Oke, berikutnya adalah common model setting. Nah, ini kalau dari sisi eh, eh, dosennya itu tidak terlalu banyak terlihat, jadi pengaruhnya nantinya ada di sisi mahasiswa. Jadi kalau availability ini mau ditampilkan ke mahasiswa atau tidak atau disembunyikan itu tinggal dirubah di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan tugas ini Bapak Ibu buat untuk minggu depan. Nah, mau di hidden dulu dari mahasiswa biar nggak kelihatan. Ini bisa di hide di sini, Bapak Ibu. Secara default akan terlihat secara langsung ya untuk oleh mahasiswa. Nah, ID number ini tidak perlu diisi. Nah, grup mode ini juga kalau misalkan ada kelas paralel nantinya tidak perlu di grup juga di sini. Nah, nanti kita mainnya di restricted ini, Bapak Ibu. Kalau misalkan hanya ditujukan untuk kelas tertentu. Nah, Bapak Ibu bisa add restricted, terus dipilih yang grup. Nah, dipilih grup terus ini ditujukan untuk kelas yang mana. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih di sini. Misalkan tugas ini saya hanya ingin berikan ke kelas A saja, misalkan. Nah, ini tinggal dipilih untuk kelas A saja. Oke. Nah, restricted access ini selain untuk bisa digunakan untuk eh, grouping tadi, Bapak Ibu di sini ada beberapa pilihannya. Nah, ini yang pertama activity completion. Nah, ini dianggap complete itu atau ini activity tugas ini hanya akan muncul ketika misalkan tugas yang kelima ini sudah dikerjakan misalkan. Nah, bisa dicentang seperti ini. Jadi, ketika mahasiswa belum mengerjakan tugas kelima, maka tugas keenam ini tidak akan muncul di halaman mereka. Ini bisa dikombinasikan settingannya seperti ini, Bapak Ibu. Terus berikutnya ada date, ini pembatasan tanggalnya. Jadi, eh, bisa diakses halaman tugas ini, bisa diakses mulai dari kapan kalau ininya form. Ya. Beda dengan yang pengumpulan tadi, kalau pengumpulan kan berkenaan dengan pengumpulannya, tapi secara list itu masih terlihat. Nah, kalau di sini lebih ke mahasiswa bisa akses halaman tugasnya itu mulai dari kapan, atau sampai dengan kapan, ini bisa tinggal di setting di sini saja.
Oke. Terus berikutnya ada opsi lagi grade. Nah, ini berkenaan dengan completion-nya atau mahasiswa dianggap lulus atau sudah selesai tugasnya itu eh, harus grade-nya berapa gitu, nggih, di aktivitas sebelumnya. Misalkan aktivitas 5 harus berapa persen. Nggih. Ini bisa di set. Oke, berikutnya user profile ini dia hanya membatasi ke mahasiswa tertentu, misalkan ada yang remedi, maka Bapak Ibu bisa memilih secara spesifik tugas ini untuk siapa saja. Nah, ini diketikkan siapanya, ini misalkan by name, name ya, di number mungkin ya. Nah, NIM-nya berapa gitu ya. Oke, itu kemudian restriction set-nya ini. Oke, untuk kalau lebih dari satu restriction bisa dikombinasikan dengan restriction set ini, Bapak Ibu. Oke, kalau dilihat di sini ada N, berarti misalkan ada aksesnya itu syaratnya ada banyak seperti ini. Jadi kalau N berarti harus terpenuhi semua baru akan muncul di halaman mahasiswanya. Kalau misalkan eh, any ini dia akan berubah or, berarti syaratnya hanya cukup salah satu terpenuhi maka akan muncul di mahasiswanya gitu ya. Bedanya any dan all itu untuk settingan ini restricted access. Oke, berikutnya ada activity completion. Nah, ini histori mahasiswa itu dianggap sudah selesai itu ada beberapa pilihan. Misalkan di sini tidak perlu menandai aktivitas selesai atau tidak, tinggal dipilih yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ini lebih ke student atau mahasiswa bisa eh, menandai secara manual mereka sendiri bahwa tugas mereka sudah selesai atau tidak. Oke. Di luar ada centangannya biasanya di sebelah kanan atas untuk menandai kegiatan tersebut sudah dilakukan atau tidak. Atau yang ketiga ini, ketika kondisinya terpenuhi, aktivitasnya sudah dianggap komplit. Misalkan di sini ada tiga opsi, Bapak Ibu. Yang pertama ada mahasiswa cukup melihat detail dari aktivitas maka dianggap komplit. Terus ada juga mahasiswa ketika sudah menerima nilai atau sudah dinilai tugasnya oleh dosen baru dianggap selesai. Atau cukup dengan submit saja itu sudah komplit juga bisa, Bapak Ibu. Nah, di sini juga ekspektasi penyelesaiannya juga bisa di-set, tinggal dicentang di sini, terus dipilih tanggalnya. Oke, berikutnya adalah teks. Nah, ini bisa Bapak Ibu menambahkan tag juga untuk tiap-tiap tugas yang dibikin. Misalkan di sini saya misalkan tandai tinggal diketikkan terus di enter. Nah, tagnya ini bisa lebih dari satu, bebas, Bapak Ibu. PPO misalnya tambahkan dan seterusnya. Oke, untuk menandai ini tentang apa tugasnya. Terus untuk kompetensi di sini saya nggak bisa nyoba karena ini kompetensi ini ternyata harus di set dulu oleh set administrator, oke. Baru bisa nanti muncul pilihannya. Jadi ketika di sini eh, saya mau coba ini nggak ada opsinya. Di sini pun di kompetensi sini pun kita nggak bisa menambahkan kalau set administrasi tidak menambahkan terlebih dahulu. Jadi kosongan masih yang dia akan saya lewati aja. Tapi intinya adalah menambahkan ketika ada kompetensi-kompetensi yang bisa di mapping ke ini ya, ke tugasnya. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa save and display atau save and return to course untuk kembali ke course-nya. Saya coba save and display. Oke, ada restriksinya karena tadi banyak yang masih kosong, ada yang masih kosong, jadi coba saya kurangi. Bapak Ibu, saya, nah ini belum. Nah, ini saya kurangi. Nah, kita coba lagi.
Ya, bisa ya. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kalau misalkan sudah ada isinya, tadi juga sudah sempat ditunjukkan oleh Bu Mita, tapi nggak apa-apa. Eh, saya tunjukkan kembali. Jadi, misalkan ini saya mau melihat tugas yang kelima, ini sudah minggu lalu misalkan. Nah, ini eh, dari 141 partisipan, sudah ada 139 orang yang mengumpulkan. Nah, kalau mau melihat hasil pengumpulan, tinggal view all submission di sini, Bapak Ibu. Jadi terlihat terlalu besar. Nah, oke, jadi ini Bapak Ibu bisa lihat file submissionnya dia lebih dari satu, ya, karena saya tugasnya tadi memerintahkan mahasiswa untuk membuat eh, penerapan OOP. Jadi yang dikumpulkan adalah laporan, terus PPT, sama mereka juga harus presentasi dan diupload di YouTube, Bapak Ibu. Jadi mereka link YouTube-nya di kopas di online text-nya, terus filenya juga diupload di filenya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ketika ingin memberikan nilai gitu. Gitu. Nah, kalau pengen memberikan nilai tinggal di grade ini, terus dikasih nilai berapa. Karena ini modelnya nilai yang simpel, penilaian poin yang simpel, jadi tinggal dituliskan di sini. Terus kalau pengen ada feedback, tinggal diketikkan di sini, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Sisa waktu sekitar masih ada 15 menit mungkin buat tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Muji. Terima kasih. Ji, terima kasih Pak Bonda dan Pak Salamun atas penjelasan assignment dan apa informasi-informasi yang tambah detail ya Bapak Ibu nggih, dari pelatihan yang lalu. Monggo Bapak Ibu, barangkali tadi mengikuti di assignment masing-masing ada kendala atau ada hal yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke Salamun atau Pak Bonda. Monggo Bapak Ibu. Nggih. Ada yang disampaikan? Eh, Memberikan informasi Bapak Ibu untuk pelatihan khusus penilaian ini baru pertama kali Bapak Ibu dilaksanakan. Ya, sepanjang saya juga tim e-learning sejak tahun 2015 gitu. Ini baru pertama kali yang semakin detail mendalam di penilaian Bapak Ibu. Jadi kita juga memberikan informasi atau bimbingan teknisnya bertahap, gitu, tidak langsung semua diberikan, nanti bisa cukup memusingkan. Tapi ketika step by step, nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan apa namanya terampil menggunakan si dia. Yang penting mencoba ya Bapak Ibu nggih. Eh, harus harus sering mengakses di laman si dia. Oh nggih Pak Imam, link video di-share matur nuwun nggih, semuanya video recording, tutorial, PPT dapat diakses di laman Sidia. Untuk recording di menu Help, Bapak Ibu. PPT di setiap topik di pelatihan sudah ada di sana. Nggih, kami tidak share-share file nggih Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga lebih sering akses LMS Sidia. Nggih. Monggo Bapak Ibu, saya mengingatkan tadi saya chat di Zoom, chat G, untuk yang presensi sinkronus yang hadir di laman Zoom ini, di Zoom conference ini, Bapak Ibu bisa menuliskan nama, fakultas, dan prodi melalui chat. Nggih, nanti ketika kami unduh sudah ada list peserta yang hadir. Sedangkan untuk presensi asinkronus, ya Bapak Ibu bisa di pendahuluan itu ada presensi kegiatan. Nah, Bapak Ibu saged presensi di sana. Semua fitur-fitur pelatihan yang sudah kami siapkan ketika Bapak Ibu lengkap menjelajahinya dan memenuhi tagihan, itu akan berimplikasi ke sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Monggo bisa
presensinya 2 kali, yang sinkronus melalui Zoom bisa menuliskan nama, fakultas dan prodi, sedangkan yang asinkronus bisa klik di presensi kegiatan di laman BIMTEK, Bapak Ibu, terbuka sampai pukul 3 sore. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan dari Bu Indarti ya. Kalau tugas kelompok bagaimana gitu? Bu In bisa sakit spesifik Bu In yang diinginkan seperti apa? Gitu sih. Eh, se- ya kan karena ini pelatihannya baru memang ya baru ini ya, tapi saya sudah pakai assignment sudah sejak kapan pelatihan pertama dulu tuh tahun berapa lupa. Nah, itu kita Oke. kalau kelompok itu ya salah satu saja yang mengumpulkan. Akhirnya kita kan menilainya ya tetap manual, Bu. eh yang anggota kelompok tidak perlu mengumpulkan supaya saya nggak nilai semuanya gitu. Tapi Oke, apakah baik. ada apa gimana ya supaya memang itu satu kelompok terus ternyata nilainya terinput semua mahasiswa gitu. Oke, baik, baik. Saya paham maksudnya Bu In. Pak Bunda dan Pak Salamun, ini kalau misalnya dibentuk kelompok gitu, nggih. Misalnya ada kelas A, kelompoknya ada 10 gitu. Langkah langkah apa namanya ya? Teknisnya kan kita membentuk kelompok dulu, nggih. Membentuk kelompok di sistem kan kita bisa ya Pak Bonda, Pak Salamun, nggih, grouping dulu. Nggih, Terus kemudian men-setting bagaimana yang submission itu hanya salah satu dari kelompok, tapi kemudian kita bisa menilai atau ketika nilai diinputkan itu sudah masuk untuk nilai kelompok itu semua, anggota kelompok itu semua. Mungkin sakit diberi tips mudah karena nggih, memang banyak mohon. pilihan yang bisa kita lakukan gitu. Monggo Pak Bonda dan Pak Salamun. Nggih, mohon share screen. Mungkin share screen dulu. Saya coba kasih contoh, Bu. Nggih. Intinya bisa ya Pak Bonda, nggih. Nggih, jadi kalau misalkan eh, ini kebetulan kan saya ngajar ada di 4 kelas paralel mata kuliah yang sama. Ketika nge-create course, dia sudah partisipannya itu sudah terbagi grupnya itu secara default berdasarkan kelas. Nah, inilah kenapa yang sebelumnya waktu saya contohkan tadi saya tidak ngeset pengumpulan secara kelompok karena kelompoknya sudah secara default untuk kelas. Nah, hal ini ketika Bapak Ibu hanya mengajar satu kelas, itu lebih mudah untuk pengaturan atau pembagian kelompok. Bapak Ibu bisa klik di partisipan, terus eh, pilih di kanan atas ini logo Grigi gitu nggih, dipilih grup. Nah, di sini kan secara default sudah ada. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan juga sebenarnya selain kelompok yang ada di sini, bisa dibuat lagi grup yang lebih kecil misalkan. Atau kalau misalkan mahasiswa ada di 2 kelompok grup yang berbeda, apakah bisa kita coba saja. Misalkan kelompok 1 kelas A. Oke, oke. Misalkan saya simpan dulu. Nah, Bapak Ibu bisa, ternyata bisa. eh Bentar, saya add dulu mahasiswanya. Wah, harus search, saya nggak hafal namanya. Nah, misalkan nih, saya tambahkan lagi. Dia kelompok 1 misalkan. Saya add. Terus, oke. Itu sudah otomatis ter-add. Jadi ada 2 orang ini, dua mahasiswa ini di kelompok 1 misalkan, di kelas A, atau ini dari kelas A beneran atau enggak, harus dicek lagi. Nah, sebagai contoh saja nggak apa-apa. Nah, terus untuk pembuatan course-nya, task-nya atau tugasnya kita kembali lagi. Coba saya buat contohnya lagi. Eh, Saya tambahkan assignment ulang. Nah, di sini ada group submission setting. Nah, Ibu bisa mengaktifkan ini. Ya. Diaktifkan yes.
require group to make oke di yes ya. User are not member of the field on submission. Oke, jadi kalau diaktifkan Bapak Ibu nanti cukup perwakilan saja yang mengumpulkan ya. Maka yang lain yang satu grup dianggap sudah mengumpulkan. Ini kasus kalau misalkan Bapak Ibu hanya mengajar di satu kelas saja untuk satu mata kuliah. Gitu. Misalkan ternyata Bapak Ibu mengajar kelas paralel, 4 kelas seperti saya, tapi saya ingin menggunakan grup ini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan restricted access-nya di sini, itu yang di grup. Nah, grupnya ini Bapak Ibu pilih yang jangan yang grup kelas, tapi grup kelompok. Nah, ini bisa, cuman jeleknya di sini adalah Bapak Ibu harus menambahkan satu persatu grup yang bisa mengakses gitu, ya. Nah, grup yang bisa mengakses satu persatu, kecuali yang grup kelas, gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya, Bu Muji. Intinya sebenarnya bisa, cuman nanti tinggal pengaturannya yang lebih rumit kalau misalkan dia kelas paralel dan tetap tiap kelasnya itu ada kelompok yang lebih kecil lagi seperti itu. Biar waktu mengumpulkan bukan mengumpulkan sebagai grup yang di kelasnya atau grup yang besarnya per kelas. Mungkin itu Oke. saja sih Bung Muji. Atau waktu nge-create course itu dibuat satu course satu eh, kelas gitu sepertinya bisa juga. Tapi itu harus di awal-awal sekali sih. Oke, itu aja Bung Muji. Nggih, nggih, baik Pak Bonda. Intinya bisa nggih Pak Bonda nggih. Kalau pengalaman Oke. saya itu ini Pak Bonda, saya auto create grup. Ya, jadi langsung mahasiswa mau diacak atau mau membentuk kelompok gitu. Kalau mau berdasarkan kelompoknya yang dibentuk mahasiswa, terus saya menginput nama kelompoknya seperti yang Pak Bonda lakukan gitu. Tapi Yes. kalau mahasiswanya minta diacak saja Bu by system gitu, saya langsung pakai auto create group gitu. Langsung saya bisa Cuman kita kalau setting. kelasnya paralel seperti tadi, kalau di auto nggak tahu apakah mereka tercampur mahasiswa di Button, kelas yang lain. button tercampur. Kita bisa memilih yang di auto create group kelompok yang lebih kecil itu ada di kelas mana, itu bisa kita pilih. Itu kalau Gitu. yang dulu Bu Muji, kalau yang LMS yang dulu, kalau kita tidak berikan slot sendiri-sendiri, kalau kita berikan slot sendiri sih jadi satu, itu agak rumit. Jadi kalau yang dulu loh Bu Muji, karena saya belum pernah mencoba yang Sidia ini ya. Kalau yang LMS yang lama, kalau SMS yang lama itu saya jadikan satu, aku bingung kelas A atau kelas B gitu. Akhirnya saya akali kalau yang di lama itu kalau mengumpulkan tugas ya saya enak. Jadi nanti ini yang tugas ini kelas 2023A, kelas ini tugas ini 2023B. Jadi sendiri-sendiri lah mereka memasukkan ke slot-slotnya itu. Kalau yang dulu ya, karena kalau yang ini saya belum nyoba, tapi kalau yang dulu itu kalau kita tidak di awal mengunggahkan di assignment-nya itu per kelas, gitu kan per kelas, dijadikan satu, ya rada repot ya pernah sekali gitu Oke. makanya gitu. Nggih. Nggih, Pak Harmanto, betul. Jadi serunya model ini Bapak Ibu karena sangat fleksibel, bisa mengikuti keinginan kita, Bapak Ibu. Kalau dengan caranya Pak Harmanto dibuat course-nya per kelas, itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau dengan cara Pak Bonda tadi, satu course dengan beberapa kelas juga ada kelebihan dan kelemahannya. Monggo, Bapak dan Ibu bisa memilih teknik yang mana, karena di sistem difasilitasi. Mau Bapak Ibu meng-create LMS-nya sendiri-sendiri per kelas sesuai dengan kelasnya, seperti apa ya, konstruksi ruangan maya di benak Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu saged. Mau course-nya digabung dengan beberapa kelas juga saged gitu. Dipilih yang paling nyaman untuk Bapak Ibu. Dan itu akan berbeda dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Tidak apa-apa, kami fasilitasi Bapak Ibu. Nah, jika misalnya ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, nanti bisa bertemu di coaching klinik offline, ngaten. Ya, ini serunya
dengan Moodle itu sangat-sangat fleksibel, kita bisa mengotak-atik sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita, di mana kelas itu memang sangat kompleks gitu, sangat komprehensif seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ada lagi Bu, yang izin ingin bertanya. disampaikan? Bu Ika Nurmaya, silakan Bu Ika. Nggih. Bu, ini kan ada beberapa penilaian itu yang sudah kami nilai dan masih dengan cara lama, yaitu kami masukkan di Excel seperti dulu, Bu. Itu untuk pemindahannya ke Oh iya. Nggih, Bu Ika. untuk pemindahannya ke Sidia dari Excel ke Sidia ini bisa ya, Bu? eh ini bisa, ini maksudnya bagaimana? Spesifik informasinya, Bu. Kalau dulu kan yang pakai Akadu versi lama itu kan kita Oh, 4 bisa, komponen. Penilaian iya, 4 komponen itu. Partisipasi, iya. tugas, UTS, UAS, ngaten. Oke. Nggih. Terus? Nah, ini kan sebagian, ini kan kami sudah memasukkan nilai lewat Excel. Nah, ini Nggih. untuk memindahkan masuk ke yang eh, model yang baru ini apa bisa, Bu ya? Dari Mo- Excel-nya. Model yang baru, maksudnya Ibu sudah punya nilai, terus mau diinputkan di Ya, fitur assignment gitu. ya, bisa seperti itu. Intinya bisa, Bu. Intinya bisa. Tapi saya kurang detail juga mendapat informasi dari Bu Ika, nggih. Em, apa gini. Jadi intinya kalau sudah punya assignment, nggih, Pak Bu Ika, nanti penilaiannya diinputkan, Bu. Nggih, kalau misalnya sudah dinilai manual gitu bisa diinputkan. Nanti di materinya Pak Afif, nggih, dan Pak Hendi itu akan akan diajari bagaimana mapping dari nilai yang sudah diinputkan di sistem itu untuk menjadi 4 komponen penilaian partisipasi, tugas, UTS, dan UAS, Bu. Oh, nggih. Itu besok ya, Bu ya? Inggih, betul, besok. Oh, nggih. Ya, Bu. Inggih, Terima kasih, Bu. inggih, baik. Yang penting ada assignment-nya, nggih, Pak Salamun dan Pak Bonda untuk tempat menginputkan nilainya. Oke, Bu Laras. Inggih, baik. Monggo, Bapak Ibu, kurang 1 menit lagi kita berakhir. Cukup atau dilanjutkan? Oh, cukup ya? Supaya punya waktu istirahat dan melanjutkan aktivitas. Baik, Bapak dan Ibu, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih Pak Salamun dan Pak Bonda atas pemaparan terkait assignment dengan cukup detail gitu nggih, dan memudahkan kita semua untuk meng-create assignment. Matur nuwun. Oke, sami-sami Oke, Bu. Bu, Jadi, sami-sami. nanti mungkin untuk Nggih, lebih intensnya waktu offline itu bisa mungkin nanti. Sebenarnya tadi kan untuk apa namanya nge-create grup itu kan banyak sekali bisa import lewat file CSV juga bisa begitu. Jadi biar tidak manual satu persatu bisa pakai CSV gitu nggih. sesuai dengan apa namanya keinginan mahasiswa misalkan seperti itu. Oke, matur nuwun. Nggih, baik Pak Salamun. Jadi ada banyak teknik atau metode moda yang bisa kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita di sistem, nggih Pak Salamun, nggih. Bapak Ibu monggo nanti kita bisa saling belajar sharing terkait teknis-teknis itu. Jangan sungkan untuk bertanya Bapak Ibu, nggih. Yang penting kita istiqomah gitu ya menggunakan sistem Sidia ini, khususnya untuk persiapan kita menyambut ujian tengah semester dan menilai penugasan-penugasan yang Bapak Ibu sudah buat untuk mahasiswa. Besok masih ada materi bagaimana meng-create atau membuat kuis ya, atau kalau Bapak Ibu misalnya UTS untuk mengukur pengetahuan gitu. Terus kemudian kalau sudah dibuat semua assignment, kemudian dinilai, UTS juga kemudian dinilai, bagaimana mapping ya ke komponen penilaian kita, 4 komponen partisipasi, tugas, UTS, dan UAS itu.
supaya jadi satu kesatuan, ngaten Bapak Ibu. Nggih, jadi monggo besok kita bertemu lagi pukul 13 sampai sekitar pukul 15 Bapak Ibu untuk BIMTEK yang tahap kedua. Jangan lupa mengunjungi laman BIMTEK di LMS Sidia. Ini juga akan meningkatkan aktiviti Bapak Ibu di laman Spada Indonesia. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Eni. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf saya selaku moderator. Terima kasih para narasumber yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Puji, Bu Mita, Pak Salamun, dan Pak Bonda. Semoga materi hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu dalam Bapak Ibu mengelola penilaian di LMS Sidia. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada penutup untuk sesi hari ini dan akan dilanjutkan untuk sesi kedua besok pada hari Rabu 4 September 2023 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang masih mengalami kendala atau memiliki pertanyaan terkait materi workshop hari ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu melalui WA Group Workshop Sidia. Mengingatkan kembali, tadi sudah disampaikan oleh Bu Muji, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi untuk moda asinkronus, dapat melakukan presensi di Sidia. Kami tunggu hingga pukul 3 sore. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kita akhiri acara pada sesi ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muji. Sami-sami Bapak Ibu, Terima kasih sehat Bu. selalu. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Selalu teman-teman. Prof Assalamualaikum. Jun, nggih, terima kasih. Nggih, Bu Siti Mutmainah, terima kasih, sehat selalu. Sampai bertemu besok nggih Bapak Ibu. Tetap semangat nggih. Insyaallah. Bu Muji. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya end meeting all nggih Bapak Ibu nggih. Bu Eni matur nuwun sangat. Nggih, monggo. Nggih. Monggo Bu. 3, 2, 1.